Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita melaksanakan webinar ya untuk komunitas Linux User Group ya untuk sharing session yang kesekian kalinya. Ini baru sempat lagi kita agendakan untuk mengadakan sharing dan kebetulan di malam hari ini narasumbernya adalah Pak Putu Indrayana ya. Pak atau biasa kita kenal dengan Pak Putu Sinoda. Jadi beliau adalah salah satu pegiat open source ya. Eka Ah, Pratama, Pak Eka Pratama. Jadi beliau adalah pegiat open source yang eh, cukup aktif ya hingga saat ini dan alhamdulillah beliau bersedia bergabung di grup dan berbagi ilmunya sama kita agar wawasan kita semakin bertambah terkait dengan open source ya, Linux dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita memulai sharing session di malam hari ini, saya mohon izin untuk di-invite ya, mungkin bisa dibantu broadcast ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mungkin bisa join untuk di sharing session kita di malam hari ini. Dan topik kita ini adalah terkait dengan penggunaan Linux dan open source ya. Nah, Linux dan open source untuk dunia kerja dan penelitian tugas akhir ini. Jadi ini adalah topik yang menurut saya cukup penting untuk diketahui oleh teman-teman yang bekerja ya maupun yang sedang menempuh pendidikan ya, kuliah gitu ya. Uh, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya mungkin bisa sharing dulu ya, sharing PPT. Jadi saya perkenalkan dulu untuk narasumber kita di malam hari ini. Uh, oh, nggak bisa sharing screen ya. Mungkin saya langsung persilakan saja kepada Bisa, Pak. bisa, Pak. Multiple Oh, present, udah Pak. bisa. Bisa, bisa. Oke, udah bisa. Sudah, coba dulu. Udah, Oke. saya Ah, matikan videonya dulu. oke. Jadi ini narasumber kita ya Pak Putu Eka Pratama ya. Mohon maaf saya tadi ada salah sebut ya. Pak Putu Eka Pratama Siap, atau siap, Pak. biasa kita kenal di komunitas sebagai Pak Putu Sinoda. Jadi beliau sering sharing-sharing juga terkait dengan open source ya, cyber security dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sertifikasi beliau. Jadi Pak Putu adalah certified di Information Technology Manager, terus kemudian eh, pendidikan S1 di Universitas Telkom University dan di ITB. Jadi ini teman-teman bisa lihat langsung saja profilnya yang ada di slide ya. Uh, dan kemudian outline materi adalah terkait dengan Linux yang mungkin nanti akan langsung dipaparkan langsung oleh Pak Putu. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya bisa langsung persilakan pada Pak Putu. Waktu dan tempat saya persilakan, silakan Pak. Mana yang diambil adik tadi? Yang lain mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Terima kasih, Pak Sul, sudah memperkenalkan saya juga ke komunitas ini. Ada beberapa teman-teman kayak Praktisnya teman-teman di IT friendlist juga ya dari eh, zaman nasional saya kuliah S2 waktu di TP dulu. nasional. Oke. Eh, saya waktu itu diundang oleh Pak Sul untuk mengisikan materi dan kebetulan waktu itu setelah saya diskusi di kampus, kenapa nggak mencoba aja gitu
eh, memberikan materi sharing lah lebih tepatnya, karena di sini tuh membernya beragam dari para Ya, senior sampai teman-teman semuanya juga ada. nggak Jadi makan loh. saya coba memberikan Nah, terus. materi hmm, Oh, terhadap sama kayak kucingnya juga begitu. Udah kenyang. ini. Aku baru bermain langsung kenyang. Emang benar lihat. Iya. Kan banyak juga nggak tahu dia udah makan tadi. Makan. Nggak tahu. Oke, agak ngasih tadi. Mohon maaf. Ya, eh, memberikan materi mengenai Linux dan open source untuk dunia kerja dan penelitian tugas akhir. Jadi, saya harap mungkin materi ini kita sharing-sharing aja gitu buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua sedang di yang kondisinya bekerja maupun yang sedang statusnya sebagai mahasiswa untuk penelitian tugas akhir. Ya, saya coba sharing bagaimana Linux dan open source itu bisa digunakan. Apabila misalkan agak terganggu dengan misalkan suara yang terputus ya, karena kondisi di Bali ini lagi hujan ya, takutnya sinyal mungkin nggak bagus. Nanti saya bisa diinterrupt itu untuk saya matikan aja videonya. Dan juga jika misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu ditambahkan gitu, misalkan yang saya sampaikan ada yang kurang atau keliru, itu bisa langsung diinterrupt atau pada saat kita di sesi akhir, yaitu sesi tanya jawab, diskusi, dan sharing. Oke, saya lanjut. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Sul ya. Saya Putra Guska Pratama. Saat ini saya dosen di Universitas Udayana. Pendidikan saya satu dan S2 juga ongoing S3 sekarang di informatika, spesifiknya di teknologi informasi. Saya juga menjadi IT konsultan dan penulis beberapa buku IT di penerbit nasional. Dan ya beberapa kegiatan saya menulis pemateri dan juga publikasi. Oke, kemudian untuk materi, karena ini sifatnya ringan ya, jadi ada 5 poin yang saya sampaikan di sini. Jadi pendahuluan mengenai dunia teknologi informasi, kemudian dari sana terurut masuk ke Linux sebagai sebuah kernel sistem operasi dan juga open source. Jadi dari model pengembangan open source sampai ke software open source, kemudian freedom software, eh, proprietary software, dan juga beberapa perbedaannya, dan juga lisensinya. Kemudian bagaimana Linux open source dan juga dunia kerja, saya berikan beberapa contoh, mungkin nanti bisa ditambahkan apabila dari rekan-rekan yang hadir di sini ada yang akan ada yang kurang itu bisa sharing ditambahkan. Kemudian khusus untuk rekan mahasiswa saya tambahkan dan juga bagi Bapak Ibu dosen yang dan juga guru yang mungkin hadir di sini saya tambahkan juga mengenai Linux, open source dan perannya di dunia pendidikan atau penelitian. Ada beberapa topik penelitian yang bisa menggunakan Linux dan open source di sini. Kemudian beberapa tips Linux dan open source untuk pemula. Oke. Eh, oke. Nah, seperti yang biasa kita ketahui saat ini, dunia teknologi informasi itu berkembang sangat pesat ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini saya gambarnya comot-comot dari internet aja sih. Jadi menggambarkan kurang lebih seperti inilah di perkembangan teknologi informasi saat ini, dari komunikasi, hardware, software, database, internet, security, jaringan komputer, dan seterusnya. Dan ketika kita berbicara penerapan-penerapannya di healthcare, finance, manufacturing, di bidang pendidikan, transportasi atau intelligent transportation system dan sebagainya, itu eh, banyak sekali teknologi informasi yang diterapkan di sana. Ada berbagai teknologi yang sekaligus nggak, yang bisa diterapkan di dalamnya dari teknologi yang saat ini sedang hype seperti artificial intelligence untuk kecerdasan buatan, kemudian ada juga big data,
kemudian beberapa teknologi seperti IoT atau Internet of Things dan sebagainya. Nah, berbicara mengenai hal ini, maka sebenarnya di dalamnya kita memerlukan bukan hanya hardware dalam bentuk komputer, server, atau hingga perangkat sensor, tapi juga sistem operasi dan juga software yang digunakan di dalamnya. Nah, mengkhusus terhadap pembahasan mengenai sistem operasi dan software yang digunakan di dalam dunia teknologi informasi, maka di pertemuan hari ini, malam ini gitu, saya akan coba menspesifikkan ke sistem operasi dan juga kernel Linux serta aplikasi-aplikasi open source yang beberapa sebagian besar diantaranya tentu sudah langsung tersedia pada sistem operasi Linux. Eh, Mungkin sebagian dari rekan-rekan di sini sudah memahami juga, tapi saya coba untuk sharing kembali. Jadi ketika kita berbicara mengenai Linux, dia adalah merupakan kernel dan sistem operasi yang bersifat open source yang diciptakan oleh tokoh bernama Linus Torvalds. Dan Linux sebagai kernel dan sistem operasi ini ternyata sudah mendukung hampir semua arsitektur dan platform yang dikenal saat ini. Baik yang ada di server, mainframe, desktop, mobile, dan juga di sensor, baik di wireless sensor network, Internet of Things, dan juga di beberapa mesin lainnya. Kemudian karena tadi saya menyinggung mengenai kernel, maka kalau dalam konteks dunia sistem operasi, kernel itu adalah inti dari sistem operasi. Jadi kalau dia disebut inti, maka hampir semua fungsi-fungsi dasar yang ada di dalam sebuah sistem operasi itu terkandung di dalam kernel. Kemudian berbicara mengenai sistem operasi, ini juga ini juga eh, ada di dalam mata kuliah yang eh, banyak banget ini yang belum. Oke. Ini juga ada di dalam mata kuliah yang berhubungan di ini ya, yang di kampus atau prodi yang di bidang IT, apakah sistem informasi, teknologi informasi, informatika. Biasanya ada mata kuliah sistem operasi dan sendiri juga mengampu mata kuliah ini. Nah, sistem operasi itu sendiri definisinya merupakan sebuah software yang mana dia mempunyai peran penting untuk menjembatani antara hardware dan software, di mana dia punya peran untuk manajemen dan menjalankan fungsi-fungsi dasar dari sebuah komputer dengan bantuan kernel. Eh, dengan keterbukaan yang diusung oleh Linux, maka Linux sebagai sistem operasi itu dia punya kebebasan untuk dikembangkan baik oleh individu. Jadi kita kenal istilahnya kayak remastering atau build from scratch. Bahkan juga bisa dikembangkan secara terorganisir oleh suatu organisasi atau instansi atau perusahaan ke dalam bentuk distribusi. Dalam bahasa istilahnya Slack-nya yang biasa kita pakai di komunitas itu kita sebutnya distro. Misalkan kalau saya sekarang di laptop ini pakai distro Ubuntu, mungkin rekan lainnya Bapak Ibu ada yang menggunakan Debian, Fedora, Red Hat, SUSE Arch, OpenSUSE, bahkan mungkin yang di old style ya seperti Gentoo, Slackware dan sebagainya. Ada banyak banget. Saya dasar tadi di WAG juga karena di slide ini Linux tree-nya itu terlalu kecil untuk ditampilkan jadi agak pecah. Jadi di sana itu ada sekitar bukan puluhan lagi ya, ratusan lebih distribusi Linux yang diturunkan, istilah yang diturunkan itu dikembangkan lagi oleh eh, mostly dari komunitas dan enterprise berdasarkan kepada distribusi-distribusi mayor yang ada. Ya, saya agak eh, terbagi ya karena saya harus admit beberapa rekan-rekan yang baru join juga. Maaf kalau agak terjeda. Nah, beberapa distribusi ini ada yang menggunakan repositori bersama. Repositori itu semacam kayak lumbung atau kumpulan dari berbagai software yang biasa kita gunakan di dalam sistem operasi Linux. Ada yang menggunakan repositori bersama, misalkan Ubuntu dan beberapa turunan spesifiknya itu kadang-kadang sama-sama menggunakan repositori Ubuntu gitu. Debian dan beberapa
distribusi turunannya atau distro turunannya juga sama. Namun ada juga yang dia membuat sendiri repositorinya gitu. Ya, itu kebebasan juga di dalam pengembangan distribusi Linux. Namun ada juga beberapa bentuk atau sorry istilahnya format dari aplikasi pada atau software pada Linux yang mana dia juga sifatnya universal. Jadi tidak mengkhusus misalkan RPM pada Red Hat atau Fedora Base. Kemudian ada juga yang eh, Tab pada Debian termasuk juga Ubuntu. Ada juga yang dia sifatnya universal, misalkan dalam bentuk ekstensi .run atau .sa. Nah, ini URL-nya yang sudah saya kopas juga ke grup. Mungkin rekan-rekan bisa mengklik sendiri di kalau mengikuti saya dari laptop langsung buka di web browser aja jadi di laptop ya jadi lebih jelas kelihatan itu lebih kelihatan di sana distribusi besarnya, kemudian apa yang dia turunkan di sana. Kemudian karena tadi saya menyinggung tentang kernel, Linux kernel itu juga ada di kernel.org. Atau mungkin saya coba share dulu di sini. Ini kira kelihatan ya kalau di layar ya. Ini versi D-nya. Jadi eh, yang mana kita bisa mesen secara gratis dari internet dan benar-benar dikirimkan ke lokasi di lab riset saya di kampus Telkom di Bandung. Dan kemudian dengan membeli info Linux waktu itu ya tahun 2006 saya mulai berkenalan dengan Fedora Core, kemudian menjadi Fedora dan dia selanjutnya saya menetap di Ubuntu sampai saat ini. Dan ini ada banyak banget terlalu ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya stop, saya kembalikan ke yang slide nanti. Oke, seperti itu. Kemudian kalau mengenai kernel Linux itu ada di URL yang ada di slide ya. Jadi mungkin Bapak Ibu rekan-rekan bisa langsung mengakses dan kemudian eh, bisa dilihat sumber code-nya terutama yang versi paling awal banget tahun 90 ya yang menggunakan bahasa C. Saya ketika mengisi kelas ini banyak banget. Ketika mengisi kelas sistem operasi pun kadang-kadang di pertemuan keempat ketika mempelajari fungsi-fungsi dasar di sebuah sistem operasi saya tunjukkan source code itu untuk memudahkan pembelajaran ke rekan mahasiswa. Oke, oh ini ya gambar yang tadi. Oke. Eh, kemudian ini mengenai source saya juga menyinggung mengenai freedom software dan proprietary. Jadi kalau kita berbicara open source itu merupakan model pengembangan software yang konsepnya adalah sumber kode terbuka di mana kode sumber ini beserta dengan software yang dihasilkan itu dapat dilepas bebas ke publik dengan menganut lisensi dari sumber kode tersebut. Ada banyak banget lisensinya sekitar
70-an atau 80-an lah ya. Masing-masing punya aturannya. Yang dilakukan secara sukarela maupun juga ada yang sifatnya berbayar atau enterprise, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh tim atau perusahaan. Kemudian kalau open source software tentu merupakan software yang dibangun dengan menggunakan model pengembangan open source yang mengandung lisensi open source. Misalkan ada yang menggunakan BSD atau MIT atau apa dan sebagainya, yang menyediakan dukungan komunitas, mostly kebanyakan menggunakan dukungan komunitas, dan juga beberapa juga mendapatkan dukungan komersil. Kemudian kalau kita berbicara open source, ada juga apa ya, istilahnya kalau dalam himpunan itu mereka itu saling beririsan, berkaitan. Namanya freedom software, software merdeka. Jadi bisa dikatakan software ini dikembangkan jauh lebih bebas. Konsep bebas ini sebenarnya dicetuskan freedom software ini oleh tokoh bernama Richard M. Stallman yang gambarnya saya taruh di sebelah kanan ya di bagian atas. Itu foto lama beliau ketika masih gondrong ya. Terakhir beliau saya baca di berita berita kena kanker ya kemarin itu jadi gundul sekarang. Nah, freedom software ini dia bukan hanya sumber kodenya bebas untuk disebarluaskan, disalin, dimodifikasi, ataupun ditingkatkan, maksudnya diupgrade dan dikembangkan lebih lanjut, tetapi dia juga mendukung untuk dapat dijual secara bebas, namun menjamin bahwa para pengguna selanjutnya tetap memperoleh freedom software atau kebebasan di dalam menggunakan software itu sesuai dengan filosofi freedom yang dianut atau yang disebarkan oleh Richard M. Stallman. Singkatannya RMS ya. Jadi bisa dikatakan bahwa semua freedom software itu merupakan open source, namun tidak semua open source adalah freedom software. Karena ini berkaitan juga dengan lisensi yang dianut. Kemudian ada juga kadang-kadang kalau rekan-rekan mendapatkan file yang langsung dapat dijalankan dan secara cuma-cuma, cenderung itu adalah freeware. Artinya ini adalah merupakan yang hanya dapat dilepas bebas ke publik dalam bentuk binary atau executable-nya, namun dia tidak menyertakan sumber kode sama sekali. Udah juga software yang memang benar-benar software dikembangkan untuk mewujudkan dengan lisensi yang mana mengikat penggunanya ke dalam ketentuan-ketentuan dengan tanpa menyertakan sumber kode. Namun sebagai kompensasi atas biaya yang dikeluarkan oleh pengguna, itu ada dukungan komersil yang diberikan. Gitu. Oke, kemudian ini perbandingan antara open source dan proprietary. Jadi eh, ini semacam kayak eh, demografiknya ya. Jadi antara yang sebelah kiri itu open source-nya, sebelah kanan itu proprietary-nya. Misalkan yang di kiri itu Linux, yang di kanan itu Windows, dan mungkin pula seterusnya di mobile operating system dengan menggunakan Android yang mana dia dikembangkan dari kernel Linux, tapi menggunakan Dalvik ya. Dan yang di kanan di Apple, kemudian berturut-turut ke browser, kemudian konten aja menggunakan WordPress dan seterusnya. Oke, jadi kalau bisa diringkas dan silakan nanti kita di sesi diskusi bisa saling sharing atau menambahkan. Bisa dikatakan bahwa perbandingan antara open source dan proprietary kurang lebih seperti ini. Kalau yang open source itu bebas untuk digunakan, dapat juga bebas untuk didistribusikan, di-sharing, dibagikan ke siapapun, dapat dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Misalkan setelah pelajari kodenya kita pengen mengembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan spesifik dari diri kita sendiri atau organisasi kita atau instansi kita itu bisa. Kemudian di sini ada proteksi terhadap kekayaan intelektual, namun memiliki beberapa batasan ya. Dan kemudian kecenderungan ini dikembangkan dan di-maintenance oleh organisasi sifatnya non-profit. Artinya kecenderungan berarti bisa jadi organisasi sifatnya profit oriented itu juga
boleh ikut serta di dalamnya. Karena seperti penjelasannya tadi. Oke. Karena seperti penjelasannya tadi, antara open source, freedom software, freeware, dan proprietary software, itu masing-masing punya prinsipnya tersendiri. Sebenarnya kalau proprietary ya kurang lebih kebalikan dari yang open source tadi. Jadi eh, memerlukan pembayaran, artinya ada biaya yang diberikan ke pengguna. Kemudian juga tidak semudah open source dan freedom software untuk didistribusikan secara bebas. Dan demikian pula dengan kemampuan untuk kustomisasinya. Namun dia juga memiliki kekayaan intelektual yang relatif lebih kuat, namun ini juga masih menjadi beberapa perdebatan karena beberapa lisensi dari open source pun juga ada yang melindungi kekayaan intelektual. Nah, kurang lebih ada 80 lisensi open source yang mana bisa dibagi menjadi dua kelompok. Copyleft lisensi, jadi ini tuh kodenya derived from the original open source code yang diturunkan dari lisensi utamanya. Kemudian yang kedua, permissive lisensi. Kalau dibuatkan uh, uh, mencapai demografiknya kayak gini. Kita ambil langsung dari referensi yang ada di bagian daftar pustaka ya, di bagian belakang. Jadi di sebelah kiri ini spesifik dari setiap distribusinya. Kemudian lajur yang sebelah kiri ini yang menganut copyleft dan yang sebelah kanan adalah permissive. Eh, ini tidak apa istilahnya tidak menampilkan keseluruhannya, tapi beberapa yang paling umum kita semua, Bapak Ibu, saya rekan-rekan semua mengenali. Katakanlah misalkan apa MIT, BSD itu sering sekali ketika kita menggunakan open source, cenderung mereka akan menganut lisensi-lisensi ini. Satu atau mungkin berapa. Oke, eh, jadi hijau itu berarti dia menganut itu, dan yang merah tidak menganut hal tersebut. Nah, kemudian masuk ke yang tiga. Kalau tadi kan yang Linux open source-nya, ini kan di dunia kerja. Mengingat bahwa rekan yang hadir di sini itu sifatnya umum, seperti yang disampaikan Pak Sul ya. Jadi mungkin juga ada yang bekerja sama seperti saya, ada juga yang rekan-rekan mahasiswa, ada para penggiat, ada juga yang berapa malah lebih senior dari saya di sini ya, yang bahkan sebelum saya mengenal Linux, ada yang baru join juga. Sudah lebih dahulu berkecimpung di dunia Linux dan open source. Jadi di sini saya coba bantu sharing saja. Di dunia kerja, bisnis dan enterprise itu disadari atau tidak disadari, Linux dan open source itu sangat masif atau banyak sekali diterapkan. Saya merangkum 5 nilai lebih yang ditawarkan. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan juga ya, atau dikoreksi kalau ada yang salah. Pertama, kecenderungan bahwa dengan menggunakan Linux dan open source itu dapat lebih menghemat biaya. Karena hampir bagian besar dari Linux dan open source itu dapat diperoleh dengan cuma-cuma. Bahkan kalau misalkan dengan biaya itu relatif lebih murah dan juga dukungan komunitas yang sangat besar. Yang poin kedua, keterbukaan sumber kodenya. Ini seperti yang saya sebutkan di beberapa slide awal tadi. Itu sangat memudahkan penggunaan, ada dokumentasinya, bahkan dengan source code itu bagi yang mencoba untuk memahami ya. Nah, itu bisa dikustomisasi untuk pengembangan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan spesifik. Jadi ibaratnya kayak kita diberikan bahan masakan, terus kita mau menjadikan bentuk masakan apa gitu. Kurang lebih analoginya yang saya tangkap seperti itu. Oke. Kemudian relatif lebih aman, relatif lebih stabil, hemat dan efisien. Ya, saya tidak berani menyebutkan paling aman ya, karena ya dalam dunia security itu juga tidak ada sistem yang 100% aman. Kemudian yang tadi saya singgung di poin 1,
dukungannya dia itu sangat luas di dukungan komunitas dan juga mendapatkan dukungan enterprise atau komersil pada beberapa produk Linux dan open source. Katakanlah misalkan kayak di Ubuntu itu komunitas Ubuntu sangat besar sekali di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga ada komunitas Linux Ubuntu. Kemudian dari perusahaan juga ada dukungan komersilnya. Dan yang terakhir yang saya rangkum, jadi Linux dan open source itu sangat mendukung teknologi-teknologi terkini yang mungkin beberapa dari teman-teman yang join di sini yang eh, aktif itu eh, sudah familiar ya dengan teknologi seperti Docker, Kubernetes, kemudian teknologi, maksud saya salah ketik ya, artificial intelligence, AI, big data, IoT atau Internet of Things dan sebagainya, sangat banyak sekali. Jadi bersemua teknologi-teknologi ini diterapkan atau Linux dapat membantu untuk eh, membantu ketika mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut atau ketika menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Saya di sini memberikan 5 poin. Kalau misalkan ketika saya menjelaskan ini ada suara yang terputus atau kurang jelas, bisa langsung disampaikan ya. Oke, yang pertama itu penggunaan dunia kerja yang standar ya untuk administrasi dan manajemen sistem komputer maupun pada jaringan komputer. Jadi beberapa profesi seperti misalkan sistem administrator atau sysadmin, network engineer, admin atau network administrator kecenderungan masuk di sini. Beberapa toolsnya scripting yang menggunakan Bash, Ansible, kemudian menggunakan Apache, Nginx dan sebagainya. Kemudian bagi teman-teman lain atau Bapak Ibu lainnya mungkin eh, ada yang bergerak di bidang pengembangan software, misalkan di DevOps Engineer atau menjadi software developer, baik junior software developer maupun senior software developer. Jadi kecenderungan juga Linux dan open source itu sangat membantu sekali ketika melakukan pengembangan software. Masuk juga yang di poin 1 tadi ya, administrasi dan manajemen baik di sistem komputer dan di jaringan komputer. Jadi teknologi-teknologi yang saya ketikkan di sini, misalkan kita menggunakan IDE-nya, itu ada banyak sekali pilihannya di Linux. Terserah dari Pak Ibu atau rekan-rekan lebih nyaman atau familiar menggunakan yang mana gitu. Dan juga karena sifatnya open source, jadi sebenarnya nggak juga harus rekan-rekan install dan gunakan di Linux karena sifatnya yang multi-platform. Beberapa dari produk open source ini juga bisa dijalankan pada sistem operasi lainnya gitu. Dan ini sangat membantu sekali. Kemudian yang ketiga, ini yang paling hype saat ini, data analis dan AI engineer. Jadi rekan-rekan yang mungkin punya profesi sebagai data scientist atau data engineer, database administrator, AI engineer, itu juga cenderung akan sangat terbantu harusnya dengan menggunakan Linux dan juga open source. Beberapa tools yang umum kita kenal kayak Jupyter Notebook, TensorFlow, R, PyTorch, dan ya ada sangat banyak ya. DLL itu maksudnya terlalu banyak kalau saya masukkan di slide ini. Itu sangat umum sekali digunakan. Bahkan kalau nanti menyambung ke slide selanjutnya, itu adik-adik mahasiswa juga cenderung sangat terbantu sekali ketika mereka mengerjakan baik tugas kuliah maupun proyek tugas akhir, TA atau mungkin dalam beberapa kampus lainnya disebut dengan skripsi S1 ya. Ketika mereka menggunakan katakanlah aplikasi open source-nya, jadi tanpa perlu harus eh, terhalangi oleh lisensi yang sangat mengikat atau biaya berlangganan atau biaya lisensinya yang cukup menguras kantong untuk ukuran mahasiswa. Itu sangat terbantu sekali. Kemudian poin yang keempat di cyber security, jadi beberapa profesi seperti cyber security analyst, penetration tester, dan sebagainya itu juga kecenderungan Cerdas sangat terbantu sekali dengan Linux open source. Bahkan beberapa distribusi yang dikembangkan, misalkan katakanlah yang berbasis Debian seperti Kali Linux, dulu masih bernama Backtrack, itu sangat eh,
membantu sekali bagi yang berprofesi di bidang ini karena dalam satu distribusi itu dia sudah eh, terbundal ya, istilahnya sudah langsung tersedia sejumlah tools yang memang umum digunakan untuk pentest maupun untuk melakukan digital forensik. Bahkan ada juga yang memang spesifik digunakan untuk digital forensik seperti misalkan chain. Nah, beberapa toolsnya ini diskonku juga ikut join ya. Oke, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua. Oke, beberapa tools yang biasa digunakan seperti Wireshark, Metasploit, kemudian distro yang saya sebutkan tadi kali Linux itu biasanya cenderung jadi tools-tools yang digunakan oleh mereka yang bekerja di bidang cybersecurity. Kemudian katakanlah misalkan rekan-rekan juga atau yang maaf, rekan yang mungkin kerjanya tidak terlalu teknis, sebenarnya kelima poin ini teknis juga ya. Jadi ada juga yang mungkin tidak masuk ke bagian jaringan, sistem komputer, maupun coding atau pengembangan software, nggak juga di bagian AI atau data analis, tidak juga di cybersecurity, masuknya ke industri kreatif atau multimedia. Terlepas dari banyaknya layanan-layanan berbasis AI yang juga cukup membantu ini, di Linux dan open source sendiri juga sangat banyak produk open source yang bisa digunakan. Nah, profesi-profesi seperti video editor, game developer, desainer itu sangat terbantu sekali dengan software seperti Blender, Games, OpenShot, dan sebagainya. Ya, seperti yang saya katakan tadi juga ada beberapa eh, layanan berbasis AI yang juga bisa digunakan soal ini. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, masih yang berkaitan dengan Linux open source dan dunia kerja, saya coba comot beberapa foto penampakan data center ya, sambil studi kasusnya penerapannya di data. Oke, data center di Facebook, Google, dan YouTube. Ya, walaupun saya sendiri belum pernah datang ke sana ya, tapi dan di Indonesia sendiri pun juga pasti ada data center. Tapi kita melihat bagaimana layanan-layanan kelas dunia ini yang menggunakan Linux dan open source di dalam data center yang mereka buat agar layanan itu dapat tetap bisa diakses oleh pengguna di seluruh dunia, termasuk juga saya dan rekan-rekan di sini. Jadi kalau yang di pojok kiri atas itu Facebook, kanan atas itu juga, saya lupa di negara mana gitu, mereka tersebar di Eropa dan kalau saya nggak salah Eropa dan Amerika ya untuk yang Facebook ini dia menyebarkan dan itu juga memilih posisi geografis. Untuk dua itu Google dan YouTube. URL-nya saya taruh di. Nah, kemudian juga eh, saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana penerapan Linux dan open source di dunia pendidikan atau di penelitian. Saya berikan garis miring karena ini mencakup mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berprofesi sebagai guru, dosen, peneliti di suatu lembaga atau instansi dan juga adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa. Jadi saya sini merangkum 4 poin nilai lebih Linux dan open source untuk dunia pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, serta juga di penelitian yang melibatkan baik di perguruan tinggi atau lembaga riset atau joint riset ya. Pertama, Linux dan open source ini sangat membantu sekali dengan ketersediaan tools yang berlimpah untuk riset ilmiah. Katakanlah dari kita melakukan penulisan atau dokumentasi, bisa berupa paper, bisa berupa sebuah laporan penelitian. Nah, kan ketika melakukan analisis data dan publikasi, bahkan kalau saya di dunia dosen ya, saya kan international conference atau seminar nasional atau di jurnal ilmiah, baik yang terindeks Sinta maupun non-Sinta, atau jurnal internasional yang bereputasi, baik yang terindeks Scopus atau lainnya.
itu sangat terbantu sekali ketika menggunakan beberapa tools. Katakanlah kalau dari pengalaman saya sendiri, itu menggunakan LibreOffice. Dulu namanya OpenOffice. OpenOffice masih ada sih, cuman ini seperti kayak forkingnya. Kemudian untuk mensitasi juga bisa menggunakan Mendeley. Oh, saya lupa masukkan juga Turnitin ya untuk similarity-nya. Oke. Python, R, kemudian PSPP, ini untuk mengolah data, LaTeX. Ini kalau kita bikin formulasi dan penulisan lebih rapi, ini sangat terbantu sekali. Dan lain sebagainya, banyak banget. Sebagian besar dari yang saya sebutkan itu sudah terbunel di dalam sistem operasi Linux. Artinya ketika Bapak Ibu rekan pertama kali menjalankan sistem operasi Linux, dia udah langsung ada. Katakanlah kayak LibreOffice dan beberapa aplikasi itu udah langsung ada. Sisanya tinggal kita tambahkan di repository secara online di bagian menu software atau di beberapa mirror lainnya. Dan kalau pengalaman saya sendiri ini sangat terbantu sekali karena sejak awal saya masuk ke benar-benar aktif menjadi dosen per tahun 2015 ya. Jadi selepas saya S2 tahun 2012 itu saya masih banyak project, jadi belum terlalu kepikir ke arah publikasi seperti yang umumnya dilakukan dosen di Tridharma. Jadi kalau di project itu biasanya kita selain teknis ya, kayak misalkan coding atau konfigurasi, kita juga ada dokumentasi. Tapi palingan juga dokumentasi saya waktu itu beberapa buku saya yang terbit, kayak buku Smart Cities, informasi, handbook jaringan komputer, itu pun karena waktu itu profesor saya sempat mengajak saya untuk eh, ikut mengisi kuliah ya ke adik-adik mahasiswa S1 di ITB selepas saya S2 waktu itu. Jadi terpikir gitu untuk menjadikan materi, sorry, apa yang saya sampaikan di kelas itu di dalam silabus kuliah itu menjadi buku. Tapi kalau rekan-rekan mengecek kayak handbook jaringan komputer, pasti nama saya, kayaknya di beberapa toko online itu masih tersedia ya. Kalau di Gramedia dia udah sold out di sana. Kemudian buku apa lagi yang paling awal 2014? Oh, Smart City. Ya, ketika waktu itu case-nya Bandung Smart City, zamannya Pak Ridwan Kamil. Kemudian yang kedua, mungkin bagi teman-teman yang risetnya berhubungan dengan komputasi paralel, ini sangat mendukung sekali, baik di cluster computing, grid computing, cloud computing, dan sebagainya. Bahkan sekarang di arah riset yang akan masuk ke ranah bisnis itu fog computing ya. Itu beberapa paper juga bisa di-download secara gratis, kayak di OpenSpringer dan sebagainya. Kemudian kapasitasnya yang cukup besar atau tinggi untuk mendukung komputasi paralel dan penyimpanan data skala besar ini sangat kebantu sekali ketika kita katakanlah eh, di ranah data scientist, big data, AI, yang mungkin menggunakan data latte yang skala besar ya, seperti di deep learning atau large language model LLM atau retrieval augmented generation RAG. Kemudian yang terakhir yang saya rangkum, sistem file yang sifatnya efisien untuk pengelolaan data yang skala besar, yang saya sampaikan di poin 3 tadi. Nah, beberapa contohnya, yang tadi yang seperti, ini ada yang baru masuk juga. Oke, selamat datang ya. Analisis data dengan menggunakan R, PSPP, jenis PSPP ya, LibreOffice Call, semacam kayak Excel ya. Kemudian misalkan menulis laporan atau paper publikasi, itu bisa menggunakan LibreOffice. Ada juga sih yang lainnya yang mungkin hampir menyerupai Microsoft Office ya. Kita juga bisa menggunakan layanan yang berbasis cloud dan juga LaTeX. Kemudian sistem operasi Linux yang kalau menurut saya sih sebenarnya sudah cukup user friendly banget digunakan saat ini di ranah desktop dan juga awalnya ya di server hingga saat ini pun juga banyak. Bahkan di kampus saya pun server utamanya itu juga menggunakan Linux. Kemudian yang terakhir berbagai IDE, library, dan bahasa pemrograman yang mendukung pengembangan aplikasi dan layanan untuk kegiatan belajar mengajar baik di sekolah dan di perguruan tinggi. Jadi misalkan
mata kuliah atau kalau di SMK itu mungkin mata pelajaran ya yang berhubungan dengan coding atau pengembangan software. Katakanlah mungkin yang paling dasar itu menggunakan model pengembangan waterfall itu misalkan. Ya, tadi ya bahasa pemrogramannya kalau saya dulu waktu awal-awal kuliah itu masih mengenalnya Pascal, baru kemudian C. Yang jauh di atas saya angkatannya tentu sudah mengenal bahasa-bahasa yang lebih tua lagi ya. Namun beberapa cukup banyak digunakan juga di saat ini. Itu sangat banyak sekali dukungannya di sistem operasi Linux dan juga di aplikasi-aplikasi open source yang tersedia di dalamnya. Oke, kita baru pukul 2, kalau saya di Bali pukul 21 ya. Oke. Eh, Kemudian masih berlanjut di dunia pendidikan atau penelitian. Kalau spesifiknya bagi rekan-rekan mahasiswa di perguruan tinggi, eh, syarat kelulusan saat ini dari kementerian itu, bukan saat ini ya, dari beberapa tahun sebelumnya ya, itu mereka memang harus eh, menyelesaikan tugas akhirnya, istilahnya skripsi atau proyeknya mereka, dan juga mempublikasikan dalam bentuk paper di jurnal. Mungkin jurnalnya nggak terlalu tinggi ya, artinya masih bisa jurnal nasional. Begitu pula bagi rekan-rekan dosen yang baru pertama kali jabatan fungsionalnya, katakanlah ke asisten ahli atau associate prof, sorry, asisten prof, itu juga kecenderungan masih bisa untuk publikasi ini. Nah, eh, saya ada beberapa dalam pemikiran saya untuk menggunakan Linux. Namun mungkin nggak terbahas hanya keempat kategori ini ya dan poin-poin yang ada di dalamnya. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi. Beberapa juga sudah ada yang mempublikasikan. Sehingga ketika nanti rekan-rekan misalkan cari di ResearchGate atau di Google Scholar atau gunakan layanan AI untuk mencari ResearchGate-nya ya. Itu nanti rekan bisa melanjutkan istilahnya penelitian itu dari penelitian yang sudah ada existing. Jadi tinggal dimasukkan di state of the art-nya. Yang pertama itu di bidang AI dan komputasi, misalkan kita pengen melakukan penelitian deteksi objek lah ya. ABC itu maksudnya terserah mau apa gitu yang di sana yang bagian deteksi objeknya. Katakanlah di sini AI-nya menggunakan deep learning. Nah, itu bisa menggunakan TensorFlow di Linux. Kemudian bisa juga melakukan optimalisasi dari algoritma. Nah, ini saya juga nggak membataskan set ini silahkan. Mungkin kalau di set of the art-nya dia sudah pernah menggunakan X dan Y, kita coba dengan set. Nah, dengan menggunakan tools-nya CUDA di Linux. Itu kalau yang teman-teman di bidang AI dan komputasi. Sementara kalau teman-teman yang di bidang jaringan komputer dan cyber security, mungkin 3 poin ini bisa, tapi bisa dikembangkan lagi. Katakanlah yang pertama melakukan DPI atau di package inspection di jaringan XYZ itu terlepas kan akan coba di lab di kampus, intranet, atau pada wide area network yang ada. Toolsnya juga bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Linux. Jadi ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi karena dia layernya kan katakanlah di network layer ya. Yang kedua, pengujian keamanan sistem berbasis framework. Ini juga saya nggak apa ya eh, nggak membatasi gitu. ABC ini bisa menggunakan NIST, bisa menggunakan OAuth dan seterusnya. Dan itu bisa menggunakan Metaxploit di Linux. Ya kan ada banyak banget bukan hanya Metaxploit ya. Kemudian yang poin ketiga, nah ini kebetulan riset disertasi S3-nya teman saya di UI yang sudah lulus kemarin, teman di Telkom University. Jadi SDN atau Software Defined Network simulasinya bisa juga salah satu dari SDN itu spesifik ke name data network, boleh menggunakan topologi ya terserah lah ya, XYZ misalkan apa yang paling sederhana mesh atau tree dan menggunakan, nah ini juga saya berikan beberapa opsi dan di luar ketiga opsi ini juga bisa dipilih eh, opsi-opsi software lainnya, apakah menggunakan yang Dancing. Bahkan saya sendiri menggunakan ini dan sudah publish papernya kurang lebih tahun 2018 ya sebelum COVID.
waktu itu dengan mahasiswa saya, kemudian menggunakan ONOS, bahkan menggunakan Mininet di Linux. Nah, kemudian ada juga mungkin yang tertarik di analisis data dan database. Jadi ini juga cakupannya luas banget ya. Ya, teknologinya bukan hanya big data ya di sini, bukan juga hanya sebatas data warehouse, ada banyak banget. Jadi bisa melakukan visualisasi ke katakanlah misalkan data-data geospasial gitu, menggunakan Python di Linux itu sudah sangat terbantu sekali karena di Linux sangat mudah ketika kita menginstal, menjalankan Python. Nah, studi kasusnya juga bisa dipilih, cari aja studi kasus yang lebih spesifik, yang dirasa cukup untuk dikerjakan, katakanlah kurun waktu antara 1 semester atau maksimal 2 semester. Jangan terlalu berat. Yang kedua, analisis data genom dengan berbasiskan, oke, kita bisa GUI atau command line di Linux. Kemudian kalau teman-teman ada yang tertarik dengan dunia sistem operasi, bisa juga misalkan, misalnya coba ya di kernel Linux yang eh, ada saat ini gitu, sorry, katakanlah yang misalkan yang versi awal aja kita pelajari di sana, mungkinkah gitu melakukan penambahan modul yang ada di sana untuk melakukan hal yang spesifik, misalkan performance, optimalisasi terhadap performansi di perangkat IoT. Jadi ya harus rajin-rajin gabung ya di komunitasnya yang memang menghandle untuk pengembangan kernel Linux. Yang kedua juga bisa berupa pengembangan sistem operasi berbasis web. Eh, Kadang-kadang kalau di model layanan cloud itu dengan software as a service atau SaaS yang menggunakan kernel Linux. Jadi dalam bayangan saya kalau belasan lalu itu kan ada sistem operasi yang berjalan under web. Kita bisa mengambil itu sebagai salah satu inspirasi atau modelnya dan dikembangkan lebih lanjut. Oke, seperti itu. Dan ini sangat sangat banyak sekali ya. Oke, terakhir juga ada teman-teman baru gabung. Ada tips Linux dan open source untuk pemula. Jadi mungkin bagi rekan-rekan lainnya yang mungkin baru mengenal sistem operasi Linux, pertama pilihlah distribusi Linux yang sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Jadi spesifiknya mau apa gitu. Atau pilihlah yang memang benar-benar user friendly. Istilahnya kalau dalam bahasa sederhana itu tinggal diklik-klik saja, meminimalisir penggunaan command line. Jadi di awal ketika belajar menggunakan itu, ya pilih yang mudah, yang tampilannya menarik, dan membuat kita tertarik. Poin satu ini saya alami 20-an tahun lalu ketika saya baru eh, mengenal Linux saat menjadi mahasiswa. Kayak saya ceritakan tadi, tahun 2004, Knoppix. Waktu itu saya eh, menggunakan di komputer teman sebuah, waktu itu masih zaman CD ya, CD dan disket. Ini Linux apaan gitu. Saya baca tulisannya Knoppix. Saya heran gitu. Hanya dengan booting, dijalankan, dia bisa langsung digunakan gitu. Hal itu yang membuat saya tertarik gitu. Kemudian dengan memanfaatkan internet yang ada di lab riset, tadi saya kayaknya lebih dari 2 kali menyebutkan lab riset ya, karena di kampus saya itu habitnya ada 3 gitu. Mahasiswa yang sangat senang sekali menjadi penghuni kampus, alias ketika nggak ada kuliah atau selesai kuliah dia nggak balik ke kosan gitu. Dia nongkrong aja istilahnya di lab-lab riset yang memang diperuntukkan untuk riset, bukan hanya praktikum. Dan dia di sana itu belajar bersama lah, baik dengan teman seangkatan maupun dengan istilahnya mahasiswa angkatan atas yang mungkin sedang mengerjakan TA-nya waktu itu. Yang kedua, mahasiswa yang aktif di komunitas atau istilahnya kayak organisasi, kayak jadi BEM lah misalkan ya. Yang ketiga, mahasiswa yang dalam tanda petik kupu-kupu, pulang dari kampus ke kosan, ada kuliah ke kampus lagi, habis itu balik lagi. Paling
mampir ke kantin buat makan. Nah, ada 3 jenis mahasiswa. Kalau saya masuk yang jenis pertama, saya lebih banyak menghabiskan waktu di lab. Jadi saya menyadari juga banyak hal yang saya pelajari ketika mata kuliah itu belum saya ambil gitu. Nah, salah satunya sistem operasi tadi. Pertama kali saya kenalnya seperti itu. Jadi jaringan komputer pun waktu itu saya juga berpikir gitu. Karena ketika komputer lab yang saya pakai tentunya memakai di jam yang diberikan tadi itu ya. Dengan waktu itu koneksinya menggunakan VPN ya kalau dari kampus. Saya lihat dia ngeluarin angka gitu. Itu angka apa ya? Sesuatu yang sekarang kita kenal sebagai IP address dan default gateway-nya. Dan dari sana karena waktu itu eh, terbilang cepat ya internet kampus, tapi dibandingkan dengan internet warnet ya, atau nggak kayak sekarang yang kita sudah punya eh, koneksi internet pribadi dari seluler kita. Ya, saya carilah beberapa referensi. Pertama kalinya saya juga belajar menggunakan Google dan Yahoo. Dan akhirnya saya masuk ke beberapa situs-situs yang waktu itu juga tampilnya sangat minimalis sekali gitu. Kayak misalkan komunitas hacking, Eco gitu, yang dia nampilkannya dalam bentuk teks panduan-panduan. Sesuatu yang benar-benar awam bagi saya. Tapi dari setiap itu muncul di benak saya selalu pertanyaan mengapa, mengapa, mengapa. Akhirnya keterusan sampai sekarang ketika saya melakukan riset atau ketika saya menguji mahasiswa, pasti salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengapa. Katakanlah misalkan begini, mengapa Anda mengambil judul penelitian ini gitu? Apa yang menjadi kontribusi dalam penelitian Anda gitu? Bahkan ketika penelitian saya sekarang, saya mengambil riset disertasi pun juga saya mendefine itu ke diri saya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan rekan, karena ketika hal yang mudah dan membuat tertarik, apapun ya, bukan hanya sebatas Linux yang menjadi materi di pertemuan kita malam ini, suatu yang apapun gitu ya, suatu yang membuat kita tertarik dan membuat kita pengen mencoba gitu, dan kita tidak lelah untuk mencoba, suatu itu akan memberikan benefit manfaat pengetahuan gitu ke diri kita. Yang kedua, ini bisa karena biasa. Jadi biasakan menggunakan untuk berkomputer. Ya, kalau sudah sering memakai, maka kecenderungan ya istilahnya dalam tanda petik itu jadi familiar. Coba aja dulu, misalkan dual boot, atau coba sekarang kan sudah bisa dijalankan bukan lagi lewat USB ya, tapi lewat web pun kita bisa klik pilih distro apa, kita cicipin dulu gitu. Saya lupa ya, distro C atau apa nama webnya. Jadi undercloud. Yang ketiga, nah ini nggak kalah pentingnya juga. Jadi maaf saya salah ketik di sana. Memahami perintah-perintah dasar Linux. Kadang-kadang di beberapa kondisi kita nggak bisa menyepelekan peran dari command line ini, perintah-perintah ini. Ya entah efisiensi lah, entah kita lagi meremote server lah, atau beberapa hal yang mungkin membutuhkan efektivitas dari command line ini. Kita pelajari aja. Kalau saya dulu itu selalu man spasi nama perintahnya. Saya baca itu. Karena dalam bayangan saya itu semacam kayak buku panduannya dia secara digital terhadap perintah yang dimaksud. Kemudian saya coba seperti itu. Kalau sekarang kita sangat terbantu sekali, 20 tahun sekarang ini kita sangat terbantu sekali. Everything ada, bahkan dengan menggunakan generative AI, kayak katakanlah seperti Gemini atau ChatGPT, kita bisa langsung bertanya gitu, walaupun mungkin kadar halusinasinya ada ya di sana. Dan yang terakhir nggak kalah pentingnya itu aktif di berbagai grup komunitas. Jadi ya saya dulu itu pertama kali join grup komunitas itu masih dalam bentuk mailing list. Seingat saya di Yahoo. Karena itu email pertama saya. Pertama kalinya tahu pakai email itu di Yahoo. Dan Google sebagai search engine. Kemudian dengan sekarang banyaknya sosial media, ya katakanlah mungkin generasi seperti kita masih setia menggunakan kayak Facebook, itu kan grup-grupnya banyak, itu juga bisa. Teman-teman lain juga udah ada yang menggunakan Discord dan seterusnya ya. Kemudian ada juga panduan atau tutorial online dan offline yang bisa kalian gunakan. Saya pribadi menulis belasan buku IT dan kadang-kadang saya sisipkan di sana itu semacam istilahnya kayak bab prakteknya ya. Jadi saya sertakan di sana
tools yang dipakai ini. Kalau dia tersedia di DVD yang saya sertakan di buku itu, jadi si pembaca tinggal copy, install. Tapi kalau tidak, mereka tinggal mengetik ke URL yang saya sertakan di sana untuk dia mendownload mungkin versi yang terbaru. Jadi secara tidak langsung, eh, saya berharap bukan hanya teorinya aja, jadi praktikalnya juga atau sisi praktisnya juga diperoleh dari pembaca itu. Mungkin kalau rekan-rekan di sini ada yang pernah melihat atau bahkan memiliki buku saya, dari 12 buku yang sudah terbit per 2014 lalu itu kurang lebih hampir 70%-nya itu menyisipkan bonus DVD. Ya, cuman untuk sekarang saya eh, belum banyak waktu untuk menulis buku kembali. Tapi kemarin ada yang sudah terbit, cuman tidak saya sisipkan DVD karena saya pikir sekarang orang sudah langsung lebih gampang untuk langsung mendownload. Beda dengan beberapa tahun lalu ketika internet mungkin masih agak cukup memprihatinkan ya, tidak terlalu kencang seperti sekarang. Saya juga menambahkan di sini beberapa grup Linux di Facebook dan di Telegram. Di Linux ini kebetulan saya juga menjadi salah satu adminnya. Silakan mungkin bagi Pak Ibu rekan-rekan yang eh, masih punya akun Facebook yang aktif, bisa langsung kalau berkenan join di salah satu atau kedua grup itu. Dan juga di Telegram juga ada, saya di-invite untuk join di komunitas, salah satu yang saya akan katakan lain Fedora atau Grup Linux Bandung. Mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini yang ada yang baru mengenal Telegram ya. Tapi ini sudah lama sih, dari belasan tahun lalu. Jadi miriplah seperti WA yang bisa kita gunakan. Dia ada grup-grupnya juga di sana yang bisa kita create. Dari seperti itu, eh, oke, ini berapa taruh pustaka yang saya gunakan, bisa langsung diklik aja. Oke, ini eh, berapa URL yang menampilkan Google Scholar, Scopus, Sinta, ResearchGate. Jadi biasanya semacam sosial medianya gitu. Kalau dosen ya cenderung dia menggunakan tiga di atas itu. ResearchGate itu untuk kita sharing-sharing. Jadi kalau rekan-rekan di sini ingin mencari paper apapun, saran saya misalkan cari aja kayak di ResearchGate. Beberapa peneliti termasuk juga saya biasanya langsung naruh juga bukan hanya URL-nya tapi juga eh, file dokumen PDF papernya kita share di sana. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ternyata sampai kalau di saya Wita ya, sampai pukul 21.18 tentang materi sudah cukup saya sampaikan di sini. Silakan mungkin jika ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu rekan-rekan di sini atau supaya ada ditanyakan, ingin ditambahkan, mengkoreksi dengan senang hati, terbuka dan dengan segala kerendahan hati, saya sangat terbuka sekali untuk kita mengisi waktu sampai, kalau di saya berarti pukul 22 ya. Ada waktu sejam aja untuk ini. Kita sharing-sharing. Oke, silakan. Apabila ada yang ingin disampaikan bisa open. Oke, itu tadi ya terkait dengan pemaparan materi dari Pak Putu ya. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya. Silakan Ya, teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Pak Putu ya, terkait dengan materi yang telah dipaparkan ya, atau mungkin ada yang punya pengalaman terkait dengan penggunaan open source ya, kita bisa sharing di sini ya. Eh, Silakan teman-teman. Jadi bisa langsung diaktifkan saja mikrofonnya dan langsung diajukan pertanyaannya. Mungkin kita bisa batasi ya dua dua penanya ya Pak, satu atau dua orang penanya lah boleh. Silakan. silakan. Boleh sharing-sharing sih, tidak harus eh, tanya.
Untuk PPT-nya ini nanti di mana Pak? Oh ya, langsung di-share aja di grup ya, PPT materinya ini. Oh, silakan, silakan Pak. PDF-nya bisa juga, PPT-nya lebih besar ya. Oh, di grup chat Pak Made men-share kedaulatan ya. Terima kasih Pak Made atas tambahannya. Oh, Bapaknya sambil kerja di kampus ya hari ini. Semangat Pak. Beberapa ada saya kenal di rekan yang ada di sini. Kepada yang baru ya, salam kenal untuk semuanya. Eh, Ini dari berbagai profesi. saya sambil izin share grup WA apa ya. Jadi teman-teman juga yang belum Silakan, sempat silakan. join di grup-grup ya. Eh, saya kirimkan linknya di chat ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung gitu ya. Jadi jumlah anggota grup kita sekarang ini kurang lebih sekitar 1.000 Pak. Wah, banyak banget Pak. Itu pun ini Pak, ada beberapa teman yang leave juga ya. Ada apa? Sebenarnya banyak yang mau join, tapi karena di grup WA itu terbatas Pak jumlah anggotanya. Kalau nggak salah Iya, iya. sampai 1.024 kalau nggak salah itu. Maksimal jumlah anggota grup di WA itu. Ya, Jadi alhamdulillah kita di grup itu cukup aktif ya, sharing-sharing ya, terkait dengan open source ya. Nggak harus open source juga ya. Misalkan ada teman-teman yang punya kendala di software-software yang closed source juga kadang kita diskusi di sana. Gitu. Terbukalah kita apa, membahas grup IT secara general lah. ya, ya. Benar-benar. Pesan bagus sekali tuh Pak. Bahkan kalau bisa mungkin Telegram, Telegram lebih besar ya kapasitasnya ya kalau jumlahnya. Jadi kita sudah pernah buat Telegram Pak, tapi ya seperti itulah rata-rata teman-teman kan Iya, aktifnya iya. pada di WA semua gitu. Iya, saya di kantor juga cenderung lebih banyak di WA-nya ketimbang Telegram. Sepi. Beberapa. Iya, tapi kalau Telegram tuh biasanya kalau ke grup-grup mahasiswa yang saya ampuh, biasanya saya cenderung pakai Telegram di sana. Ya, mau tidak mau adik-adik mahasiswa kayak itu juga. Jadi dia nggak ada batasan sih. Setahu saya di Telegram itu bisa banyak jumlah anggota grupnya. Mm-mm. Oke, silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Discord kalau mau merangkul yang Oh, belum. benar, benar banget. Tapi linknya ya nanti saya follow up di grup lah. Gitu. Eh, Ada beberapa teman yang baru join ini. Uh, jadi kalau pengalaman saya itu Pak, ada karena berapa orang? Pak udah jarang di kampus Pak, udah lebih banyak ngajar di industri sekarang di Jakarta. Itu memang terkait dengan open source itu sangat apa namanya, lagi demand-nya lagi banyak gitu. Jadi banyak training-training terkait dengan open source ya, tentang Linux ya dan lain sebagainya. Karena apa namanya, ya tadi terkait dengan security ya, security kan relatif gitu. Tapi apa kemampuannya Iya, custom. benar. Jadi tidak ada batasan, kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan ya. Kita bisa Iya, benar banget, Pak. Nah, distribusikan atau bahkan bisa kita komersialkan lah. Jadi kalau Red Hat itu kan apa ada OpenShift-nya gitu ya. Ada. iya, eh, disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan Tapi ini teman-teman. jelas ya. Saya rasa
Oh, ini ada satu pertanyaan, Pak, yang Oh, ada nih. Oke, izin tanya Pak dari Pak Sabto ya. Izin saya matikan aja video ya, kayaknya berat ini di sini. Izin tanya Pak, kami menggunakan Ubuntu 24. Kami sudah install Wine untuk install Design namun tidak support solusi. Desain ini yang dipakai untuk tantangan digital ya, kalau di benar, tolong koreksi kalau saya salah. Kalau di saya sih sudah memang sudah langsung di eh, apa ya? Kalau di kami itu namanya unit sumber daya informasi udah dari mereka yang men-setting kayak misalkan ya konsum saya ini kan Zoom yang ke langganannya Udayana ya, sama satu lagi Webex. Cuman sifatnya dia itu agak beda kalau saya lihat. Kalau Webex itu dia statis, kalau yang ini tuh dinamis. Makanya tadi kok berubah, alamannya saya baru sadar ternyata. Ya, kalau ini tuh saya langsung pakai aja sih yang eh, desain dari misalkan di sistem informasi dosen saya di MISU ya, tanda tangan digital itu saya udah langsung sih di sana itu sudah di menunya tinggal saya klik, saya masukkan parafrase. Saya tidak kurang 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 menanggapi maksudnya bagaimana untuk konfigurasinya kalau desain ini di Ubuntu 24 dalam konteksnya untuk server ya. Atau ada masukan dari teman-teman lain? Silakan. Kurang lebih seperti itu Pak Sabto. Kalau di kami itu memang sudah dikonfigurasikan. Jadi kita tinggal klik aja karena ada banyak banget dokumen yang eh, penelitian eh, KRS-nya mahasiswa tinggal centang semua klik gitu. Apakah itu yang dimaksudkan kalau misalkan tentang digitalnya? Karena di saya udah langsung kayak gitu. Tinggal klik itu langsung merefer dari SSO-nya ke akun saya berdasarkan NIP, NIP atau NIDN saya dan nama saya langsung merefer ke sana Pak. Oh Pak Sabtunya nggak bisa ini ya. Eh, Suara ya open mic ya. Oke, kurang lebih seperti itu Pak. Boleh dong. Mohon maaf sekali kalau untuk teknisnya. Ya, Ada Pak Assalamualaikum. Sabtunya. Jadi Oh, gini ini Pak, Pak Sabtu. Iya Pak. terkait dengan tadi yang Ubuntu 24 itu kami kemarin kan sudah install WN untuk instalasi desain. Desain itu kan punyanya BSSN itu ya, untuk TPR. Mm-mm. Cuma kemarin itu sudah bisa terinstall, kalau tidak bisa digunakan itu. Jadi sudah apa namanya, sudah desainnya itu sudah udah ada tampilannya, interface sudah ada, cuma digunakan itu tidak bisa. Mungkin kendala dari apa namanya Ubuntu 24 itu. Eh, saya nggak bisa juga gini Pak ya. Karena kalau saya sebagai pengguna, saya di sini Ubuntu-nya 2204. Seperti saya bilang tadi itu kayak saya misalkan menggunakan SIM-DOS saya kan kami kalau BKD itu ada dua di PTN bagian IT-nya di sana Pak. Ya, terima kasih Bapak. Terima Iya, kasih. iya terima kasih Pak Sabtu. Mohon maaf sekali saya belum bisa membantu kali. Mudah-mudahan bisa terselesaikan. Oke. Pak Angga, boleh kalau langsung open ya udah saya tanya, saya bacakan aja ya. Izin bertanya Pak, rekomendasi tools monitoring open source untuk network dan server. Ada banyak ya. Kalau yang teman-teman lain mungkin bisa memberikan masukan. Kalau kayak bisa seperti yang default kayak Quasar, Paper itu udah cukup membantu. Spesifiknya dari Pak Angga kebutuhannya untuk apa itu bisa di search juga kayak membuat ininya ya perbandingannya dari berbagai pilihan tools untuk monitoring ini, kira-kira mana yang lebih cocok untuk kebutuhan Bapak. Masing-masing tools itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga saya tidak bisa istilahnya apa ya
memfanatikkan gitu. Tools ini lebih baik daripada ini. Lihat peruntukannya. Seperti itu, Pak. Bisa Pak Diki Pramanta menambahkan lagi, bisa. Terima kasih Pak Diki, Pak Aris Barjo. Ada juga Zebix, Zebix, Prometheus ya, Nagios, Banyak banget. Iya, benar. sesuai kebutuhan. Oke, Iya, mungkin iya. untuk sesi tanya jawabnya di malam hari ini karena di sini juga sudah menunjukkan jam 9 ya, ya, mau menunjukkan jam 8 lewat ya 9. Jadi mungkin kita bisa tutup dan semoga apa yang kita diskusikan di malam hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya harapkan Pak Putu mungkin nanti ke depannya kita bisa lanjut lagi ya untuk share-share-nya gitu. Apa Dapat. bagi pengetahuan kepada teman-teman terkait dengan open source ya dan lain sebagainya. Saya bisa tutup mungkin diskusi kita di malam hari ini. Namun sebelumnya mungkin kita bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi Foto dokumen. bersama. Silakan Ya, semua on cam. bisa diaktifkan untuk kameranya. Oke, ada Pak Made Wirjana. Selamat malam Pak. Pak Made. Malam, Halo Pak Swastiastu. Made. Swastiastu, Pak. Silakan teman-teman ya. Eh, Jadi ya, insya Allah nanti di minggu depan kita akan agendakan lagi untuk sesi webinar berikutnya ya. Eh, dan teman-teman yang belum join nanti bisa join di grup ya. Linknya sudah saya kirim di chat. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Ghazali, ada Pak Ardi. Jadi ini sebenarnya kita agendanya mau rutin, Pak. Cuman ini karena banyak teman-teman yang sibuk ya. Jadi baru kesampaian kita bisa agendakan lagi di malam hari ini gitu ya. siap, siap. Nanti bisa rolling, Pak. Siapa teman-teman lain yang kira-kira berkenan sharing gitu. Kita pilih waktu yang ya mungkin kita ambil lah sejam gitu dari apa yang kita bisa kan misalkan. Ya, itu sangat bagus sekali. Betul, betul, betul. Silakan. Oke, saya mungkin izin capture ya. Saya hitung sampai 3. Jadi silakan diaktifkan dulu gamenya. Eh, 1, 2, 3. Oke, oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Terima kasih juga narasumber kita, Pak Putu. Saya bisa tutup dan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih.